warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengenai berjamaah di sekolah Allah membuat iman yang akan luar biasa dari Allah bersama. Salam salam kita bersama Sallallahu alaihi wasallam. keluarga sahabat serta yang hormati kalau saya dari sebuah awal materi pada hormati dalamnya kesempatan baik di keluarga masjid Sallallahu dan para jemaah bapak-bapak ibu-ibu dan Allah muliakan. Sholat biasa juga kajian rutin kali ini kita sudah kembali mulai sholat awal pekan lalu. Semoga kajian ini mudah-mudahan bisa memberikan sebuah memberikan jadi saran untuk kita bisa sama-sama berkolaborasi ini atau setidaknya bisa menjalin tali persaudaraan kita untuk resepnya di jamaah dari masjid Sallallahu. Sekaligus menjadi mengisi kuliah kita karena insya Allah kuliah ini merupakan ilmu insya Allah. Jadi adalah misimu supaya Allah selalu berkati setiap langkah kita yang diperlukan. Coba pada kesempatan ini bahas biasa berkali adalah saya musik dan karena mari kita sama-sama buka musik ini dengan buka dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang berikan kita limpahan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberikan kesempatan untuk terus bisa beristiqomah dalam menegakkan agama ini. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada qudwah hasanah kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pada keluarga, sahabat serta umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan hadis Arba'in An-Nawawi. Insyaallah kita sudah masuk ke hadis yang ke-11. Bapak Ibu, dikatakan bahwa an Abi Muhammad Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raihanatih radhiyallahu anhuma qala hafidha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Muhammad Hasan ibnu Ali, dari Abi Muhammad Hasan yang biasa dikenal dengan Al-Hasan bin Ali ibnu Abi Talib. Dia adalah anaknya Ali bin Abi Talib. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulullah, cucu dari Rasulullah, raihanatih, dan dia adalah kesayangan Rasulullah, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Yang dimaksudkan adalah Hasan dan juga Ali bin Abi Talib. Hafidta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal sekali dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah berkata, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan dirimu kepada apa-apa yang tidak meragukan dirimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Imam Tirmizi mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Bapak Ibu, hadis ini merupakan hadis yang luar biasa. Rasulullah itu memiliki kekhasan bahwa perkataannya itu jawami'ul kalim, singkat, padat, jelas. Tapi tambahan bagi Rasulullah tidak hanya singkat, padat, dan jelas, tapi kedalamannya itu luar biasa. Kalau kita singkat, padat, jelas, tapi nggak dalam. Tapi Rasulullah dalam sekali. Dan dari hadis ini, para ulama usul fikih itu menjadikan sebuah kaidah dalam usul fikih bahwa al-yaqinu la yazalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak bisa menghapuskan keraguan. Ini jadi sebuah kaidah. Dan apa contoh-contohnya? Nanti banyak Pak kita bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup. Dan hadis ini sekali lagi diriwayatkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu dari Rasulullah, dari anak beliau yang bernama Sayyidah Fatimah Zahra. Ya. Satu ketika, ini ada kisah lucu nih Pak. Satu ketika Ali itu mengabarkan Rasulullah bahwa istrinya yang merupakan anak dari Rasulullah itu hamil. Dan senang sekali hati Rasulullah. Setelah dikabarkan, berapa hari kemudian Rasulullah kemudian datang ke rumah Ali. Kata Rasulullah, "Ay Ali, ini nanti cucuku ini mau dinamakan siapa?" katanya. Kata Ali, Harb. Nah, Ali itu Pak, dia seorang perwira, jago tempur. Tapi bukan hanya jago tempur, tapi akalnya luar biasa. Makanya Rasulullah memuji Ali bahwa ana madinatul ilm wal aliyu babuhu. Aku itu kota ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Jadi kalau ingin belajar agama, pintunya itu bisa lewat Ali. Ya, saya kotanya, kata Rasulullah. Biasa itu jadi lagu qasidah. Dan kata Rasulullah, al-harb. Harb arti perang, Pak.
Jadi Ali ingin namakan anaknya, cucu Rasulullah itu perang, Pak. Biar muncul sifat berani. Kata Rasulullah, oh, jangan. Kalau bisa dinamakan Hasan, yang artinya kebaikan. Dia. Maka Ali manut, Pak. Manut. Lahirlah Hasan di tahun ke-8 Hijriah. Kemudian dikabarkan lagi bahwa Fatimah hamil kembali. Hamil kembali. Rasulullah datang lagi. Ini cucuku yang kedua ini mau dinamakan siapa? Harb lagi, Pak. Perang lagi pokoknya. Masih penasaran Ali, Pak. Perang katanya. Oh, jangan. Kalau bisa dinamakan dengan Husain. Nah, namakan dengan Husain. Husain artinya Pak, kebaikan. Kebaikan juga. Hasan kebaikan, Husain juga kebaikan. Ya. Nah, para ulama akhirnya membedah kisah ini bahwa satu, berilah nama yang terbaik buat anak cucu kita. Seorang ayah memberikan nama terbaik. Seorang kakek bisa merekomendasikan nama yang terbaik buat dia, buat cucunya, kepada anaknya. Jangan sampai anak kita itu diberikan nama satu tanpa ada artinya. Dia. Kemudian yang kedua, nama adalah doa. Harapannya itu menjadi doa. Di zaman saya dulu waktu kecil, banyak teman-teman saya yang namanya berubah karena sering sakit. Oh, ini sering sakit nih. Namanya diubah aja karena keberatan. Keberatan nama. Kalau namanya kepanjangan mungkin nggak apa-apa lah dirubah. Karena nggak cukup Pak di kertas ujian. Dia di KTP kepanjangan sampai 8 suku kata gitu Pak ya. Ribet nanti itu kan KTP-nya gitu. Jadi begitu Pak. Nah, kalau bisa saat kita merekomendasikan nama, berilah nama yang terbaik. Dan Hasan ini adalah cucu Rasulullah yang tindak tanduknya sangat mirip dengan Rasulullah. Bahkan wajahnya pun mirip dengan Rasulullah. Dia mirip dengan Rasulullah. Suatu ketika ada seorang tabi'in yang berwudu. Wudunya kacau, Pak. Wudunya kacau. Hasan yang hafal benar dengan perilaku datuknya, dia tidak mau memperingati yang lebih tua dengan cara, Pak, lihat nih, nggak begitu Pak. Dia, Pak Datuk, tolong perhatikan wuduku, apakah wuduku sudah benar? Dia berwudu dan wudunya mirip dengan wudu Rasulullah, sehingga tabiin ini melihat wudumu ini lebih mulia, lebih baik dibandingkan aku. Ini luar biasa. Ini Hasan nih Pak. Dan Rasulullah pernah berkata bahwa besok 2 orang cucuku ini akan menyelamatkan 2 kelompok yang besar. Dan besok kekhalifahan setelahku hanya berusia 30 tahun. Jadi Pak, setelah Rasulullah meninggal dunia, ada seseorang yang memiliki gelar Khalifatul Rasul. Khalifah artinya pengganti Rasul. Dan hebatnya di dalam Islam, yang namanya khalifah tidak hanya mengurus urusan dunia saja, tapi yang lebih utama mengurusi urusan akhirat dari rakyatnya. Saya tadi malam diskusi sampai jam 10:30 di WhatsApp, karena ada kegelisahan di warga kita sekarang. Di sebelah sana di Karawaci, itu ada satu tempat yang ramainya luar biasa. Bukanya malam hari sampai subuh hari. Itu ada namanya Bajawa itu. Itu resah sekali. Resah sekali. Satu, keberadaannya itu di tengah pemukiman penduduk. Yang model kayak begitu ada Pak di Pinang Sia sih. Kalau kita tahu ya Pak ya. Model kayak begitu. Nah hari ini tuh sudah mendekat ke sana. Ramai sekali. Orang tuh mau masuk sana sampai antri. Sampai antri. Nunggu orang keluar baru dia bisa masuk. Iya.
Kenapa resah? Ya karena di dalamnya itu tidak hanya menjual makanan dan minuman, tapi ditakutkan akan memberikan efek yang luar biasa, khususnya efek-efek negatif. Ada keresahan yang kemudian muncul. Ya. Nah kalau khalifahnya, umaroknya itu benar, maka insya Allah dia akan luruskan. Tidak akan keluar izinnya, karena yang diperhatikan pertama adalah akhirat, bukan hanya kepentingan dunia. Iya, bukan hanya kepentingan dunia. Selesai diskusinya sampai 10:30 ya, mudah-mudahan didengar oleh para anggota dewan, gitu. Didengar oleh para umaro kita. Dia. Nah, Hasan ini menjadi khalifah yang kelima menurut para ulama sirah. Dikatakan bahwa Hasan adalah khalifah yang kelima. Rasulullah meninggal dunia tahun ke-11 Hijriah, dan Hasan itu melepaskan jabatannya di tahun ke-31 Hijriah. Persis 30 tahun sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa khalifah sepeninggalku hanya berusia 30 tahun dan setelahnya adalah raja-raja yang berkuasa. Jadi dari zaman dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, itu mulai raja-raja. Mereka tidak digelari dengan sebutan Khalifatur Rasul. Dia pertama Abu Bakar hanya berkuasa 3,5 tahun. Umar berkuasa belasan tahun. Utsman tidak sampai 10 tahun. Ali lebih singkat lagi. Habis itu terjadi fitnah al-kubra, fitnah yang luar biasa, memecah belah umat Islam. Sampai kemudian ditunjuklah Hasan. Hasan akhirnya menyerahkan jabatannya sehingga diberikan kepada Muawiyah. Maka dua kelompok besar yang bertikai, pendukung Ali dan pendukung Muawiyah pada saat zaman fitnah itu menjadi akur kembali. Maka dikatakan Hasan adalah khalifah yang ke-5. Dan Rasulullah pernah mengatakan bahwa dua orang cucuku ini adalah pemimpin-pemimpin pemuda besok di surga. Banyak hari ini anak-anak kita yang banyak melulukan pemuda, tapi tidak dilihat fadilahnya. Kenapa dia dilulukan? Kenapa kemudian dijadikan contoh? Bukan dikarenakan keutamaannya, bukan dikarenakan kesolehannya, bukan dikarenakan kedalaman ilmunya, tapi karena seru aja, Pak. Kenapa dia diikutin kayak begitu? Ya karena di TikTok dia rame aja pokoknya. Jadi Bapak Ibu nih hati-hati. Ini zaman di mana kebenaran yang belum pasti benarnya itu diikuti oleh banyak orang sehingga kelihatannya benar. Iya, kelihatannya benar. Ini luar biasa nih zaman. Kalau saya datang ke kelas, itu banyak tuh ungkapan-ungkapan yang keluar dari murid-murid saya itu yang mengagetkan saya tuh. Tapi kebanyakan begitu, Pak. Kebanyakan begitu, Ustaz. Jadi dia berdiri di posisi kebanyakan. Maka benarlah hadis Rasulullah bahwa Islam itu muncul dalam kondisi asing. Dan besok di akhir zaman, Islam pun akan menjadi asing. Kita semuanya Islam, tapi saat ada orang menerapkan Islam, kelihatannya asing. Dulu Islam tidak ada. Islam hadir, asing. Karena dianggap baru. Sekarang semuanya sudah berislam, ketika ada orang yang ingin mengamalkan dianggap asing. Luar biasa tuh. Nah, itulah Hasan, ya, yang merupakan cucu Rasulullah. Adiknya sendiri Husain, seperti sudah kita ketahui, ini dilulukan oleh orang-orang Syiah. Dia bahkan dikatakan bahwa Husain ini setingkat dengan Allah, katanya. Setingkat dengan Allah. Luar biasa, Pak. Nanti kita cerita, Pak, kapan waktu. Ibnu Hajar Al-Haythami, seorang ahli hadis, mengatakan bahwa hadis ini merupakan kaidah agama yang sangat agung dan merupakan landasan dalam sikap wara, yang merupakan ciri orang yang bertakwa serta penyelamat dari sikap keraguan-raguan yang dapat menghalangi cahaya keyakinan. Hadisnya singkat, ya ribuk ilama ya ribuk, tinggalkan yang meragukan,
Artinya harus ada keyakinan yang tumbuh. Harus ada keyakinan yang tumbuh. Dan para ulama mengatakan hadis ini mengajarkan bahwa seseorang yang mukallaf harus beribadah sesuai dengan keyakinannya. Maksudnya harus beribadah dengan yakin, fondasinya adalah ilmu. Saya pulang sama Pak Nandang, Pak DKM, ada acara dari pagi. Pulang maghrib, banjir sana sini Pak, kemarin di Lipo saja banjir. Dia muter nyari jalan di Tip Top, banjir. Akhirnya lewat Lipo. Sampai rumah sudah Isya, sholat Isya dulu. Istri saya terus bilang, bisikin saya, Bi, anak kita tuh Zainab, anak saya Pak, yang kedua namanya Zainab Pak, kelas 5 SD. Itu sudah haid, Bi. Tadi sore sudah haid, sudah keluar darah haid. Saya bilang, berarti Umi sekarang ajarkan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan memakai jilbab. Tidak boleh keluar rumah kecuali auratnya, kakinya tertutup. Tidak lagi tuh pakai celana pendek lagi keluar, pakai baju setengah lagi keluar. Oh iya, Bi, ini Pak, ini namanya mukallaf Pak. Bagi kita hari ini Pak, yang punya anak perempuan, semakin cepat anak kita itu haid Pak, itu membuat kita sedih sebenarnya. Kenapa sedih Pak? Karena fase untuk jadi anak-anak jadi sempit. Kita udah susah lagi meluk tuh Pak. Makanya nikmatilah Pak, buat yang memiliki anak dan cucu yang belum balik tuh Pak. Jadi ya, itu kita sudah susah meluk lagi tuh Pak. Jadi ya, saya kalau anak sudah masuk baliknya, sudah mukallaf tuh Pak, itu sedih kalau terlalu cepat Pak. Dan kalau di psikologi dilihat kenapa itu cepat, dikarenakan tontonan, dikarenakan makanan, dikarenakan ucapan-ucapannya. Dan banyak hari ini orang yang sudah mukallaf tapi kelakuannya bocah. Nah, ini kan gitu Pak. Jadi nggak siap. Dia mukallaf kan orang yang sudah diberikan taklif. Taklif itu apa? Beban. Dia. Jadi orang sudah dewasa tapi nggak paham agama. Ini kan PR-nya gitu Pak. Apalagi kalau pelajaran fikih kelas 5 SD. Sampai mana sih Pak pelajaran fikih kelas 5 SD? Khususnya di Indonesia ya Pak ya. Dia. Khususnya di Indonesia. Itu buat kita sedih sekali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini mengandung dua hal yang harus menjadi pegangan buat kita semuanya. Yang pertama, di dalam tataran akhlak, hadis ini mengajarkan pada kita sifat wara', sifat hati-hati. Dan dalam tataran akidah, ini mengajarkan pada kita bahwa saat kita berakidah dan beribadah, tidak boleh ada rasa was-was. Waro artinya hati-hati. Hati-hati dengan was-was beda Pak. Nah nanti kita bahas Pak. Yang pertama, waro itu apa sih Pak? Waro menurut para ulama bahwa waro adalah sikap seseorang muslim yang dia visioner ke depan. Bahwa apa yang saya lakukan hari ini itu berpengaruh nggak terhadap akhirat saya. Itu kan luar biasa Pak. Dia. Jangan sampai apa yang kita lakukan hari ini kita main asal lakukan saja, tapi kita nggak sadar kalau itu akan membuat besok kita sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam kubur maupun nanti di akhirat nanti dihisab satu persatu sulit. Makanya sikap waro ini luar biasa, menjadi hiasan bagi seorang muslim. Tapi hati-hati Pak, ada orang yang dia memiliki sifat waro tapi syariatnya belum selesai. Saya kasih contoh Pak ya. Gini contohnya. Dia orangnya sangat hati-hati sekali. Tapi bab ibadah dia sangat lalai. Paham Pak ya? Untuk ibadah dia lalai sekali. Bab syariat dia lalai. Tapi kalau ngomong bab hati-hati, luar biasa. Saya nggak mau ngambil yang itu tuh. Karena takut haram. Sholatnya aja sering ditinggalin. Mau ngomong yang itu Pak. Maka kata Ibnu Umar, orang-orang
di zaman Bani Umayyah itu, mereka bertanya tentang hukum darah nyamuk yang terkena pakaian, yang terkena kulit saat sholat, tapi mereka tidak menanyakan bagaimana hukum orang yang menumpahkan darah tanpa ada hak, padahal dia saudaranya. Paham Pak ya? Jadi ada orang lagi sholat begini, Pak, nyamuk datang, ditepok tuh darah nyamuk. Itu orang zaman dulu Pak sibuk membahas itu, tapi dia menumpahkan darah saudaranya tidak sibuk Pak. Enteng banget tuh itu. Enteng banget yang begitu. Jadi ada orang yang mengedepankan waro tapi syariatnya ditinggalkan, dan ada juga orang yang mengedepankan syariatnya tapi tidak memiliki sifat waro. Bahkan dia menganggap bahwa ini boleh, itu boleh, segala macam boleh karena saya paling tahu agama. Makanya dikatakan orang yang sudah punya ilmu syariat dihiasi dengan waro itu luar biasa Pak. Makanya di kami dulu, untuk kami sering ngaji ngalong Pak di pesantren itu, dikatakan sesuatu yang boleh menurut orang umum itu bisa jadi tidak boleh menurut orang yang berilmu. Contohnya kalau saya dulu diajarkan hati-hati sering nongkrong kelamaan. Boleh nggak Pak nongkrong Pak? Pinggir jalan boleh nggak Pak? Boleh, secara syariat boleh. Tapi buat orang umum itu boleh, tapi buat kita yang memiliki muruah itu hati-hati. Semakin sering nonton semakin sering nongkrong tuh Pak, itu jadi hati-hati. Pinggir jalan. Yang begitu tuh Pak. Gitu. Jadi itu kaidahnya itu Pak. Jadi semakin level waro kita tinggi Pak, itu semakin menghiasi. Boleh nggak Pak kita senam Pak? Kayak senamnya ibu-ibu aerobik Pak. Boleh nggak Pak? Dan yang senam juga cuman kita-kita aja Pak, bapak-bapak. Boleh nggak Pak? Boleh. Di lapangan boleh nggak Pak? Boleh. Sehat. Dibolehkan oleh syariat. Tapi kalau kita nanya sama kiai yang basirohnya luar biasa, waroknya lebih tinggi, dia akan mengatakan di dalam rumah aja. Malu. Laki-laki joget-joget kayak begitu. Gantilah olahraganya, jadi main bola, jadi gulat segala macam. Ketahuan kayak begitu, sehat gitu. Badmintonan gitu kan ya. Jadi gitu. Kalau orang memiliki waro yang luar biasa, dia akan bilang sini. Udah mancingnya 2 jam aja. Mancing boleh nggak Pak? Boleh. Tapi kalau mancing dari pagi sampai ketemu pagi lagi, itu luar biasa itu Pak. Kita hobi motor, boleh nggak Pak? Boleh. Ngoprek itu motor dari pagi sampai ketemu pagi lagi, boleh nggak? Boleh. Cuma jangan kebanyakan. Yang penting bisa jalan, bersih segala macam. Itu waro, itu luar biasa. Jadi waro itu sampai ke level orang itu Pak menganggap itu biasa, tapi buat kita nggak biasa. Saya punya teman yang luar biasa waronya. Teman yang luar biasa waronya. Buat kita Pak, kalau kita nonton segala macam itu nggak masalah gitu Pak. Nonton yuk, 21, Cinemax segala macam, nggak masalah. Filmnya juga aman-aman saja yang kita pilih, karena kita orang tahu ilmu gitu Pak ya. Filmnya juga aman-aman. Cuman dia bilang, aneh takut kalau meninggal di sana, bingung jawabnya. Itu Pak kadang-kadang suka nyentok hati saya itu Pak. Ya Allah. Ini dia suka nyentok. Itu orang Arab punya kebiasaan luar biasa Pak. Tuh dulu satu saat saya tuh Pak, yang pernah kuliah di Arab, dia cerita tuh, itu rata-rata pasar itu Pak di Arab itu ramai dengan orang laki-laki, bukan ibu-ibu. Dia. Nah, sekarang kalau pasar kita gimana Pak? Ibu-ibu. Dia. Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh. Cuman kenapa di Arab yang datang kita Pak laki-laki? Itu demi menjaga waroknya wanita agar tidak terlihat bebas seperti laki-laki. Walaupun kita tahu sendiri wanita-wanita di sana sudah tertutup Pak, tapi khawatir fitnahnya akan ada. Nah, itu luar biasa tuh dia. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tingkatan waro itu ada 3, ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang fadilah. 1, waro yang wajib. Yang namanya bohong itu harus ditinggalkan. Itu wajib. Hati-hati yang wajib maksudnya. Pendustaan, penipuan, nah itu contohnya. Itu wajib ditinggalkan, nggak usah nanya-nanya lagi Pak.
yang manduk, sesuatu yang syubhat, yang masih meragukan, tinggalkan oleh kita. Dia, ini ada kok, ada baiknya kok, cuman ditinggalkan saja. Iya, ditinggalkan saja, hati-hati. Jadi gitu. Kemudian waro yang fadilah, ini yang tadi saya cerita Pak, hati-hati terhadap tambahan-tambahan yang lain. Biasanya tambahan-tambahan yang lain sifatnya melalaikan waktu kita. Masih ada pilihan yang baik, tapi kita memilih pilihan ini. Kalau anak-anak zaman sekarang, dia main game sampai 12 jam, 14 jam, harusnya dia bisa kursus bahasa Inggris, kan gitu Pak. Lebih memiliki fadilah dibandingkan yang lain. Dia kursus bahasa Inggris sampai berjam-jam, harusnya dia memiliki kecemburuan. Dia harus kursus bahasa Arab juga harusnya. Kursus bahasa Inggris, bahasa Arab lama, harusnya dia memiliki kecemburuan. Kursus belajar baca Quran yang baik dan benar. Begitu kan Pak? Orang yang memiliki waro tingkat tinggi, dia kan pintar memilih Pak. Yang daripada yang ini, daripada ini. Makanya orang yang waro Pak, dia tidak hanya hidup hatinya, tapi akalnya juga hidup. Akalnya hidup. Maka hadis ini fondasi. Nanti 3 hadis berikutnya itu fondasi dalam hidup kita. Yang ini biasanya dibahas di ilmu manajemen Pak. Saya banyak tuh Pak buku di rak saya itu Pak, buku manajemen semuanya Pak. Buat orang yang biasa memuji ilmu manajemen yang ditulis oleh orang-orang barat, itu udah kelewat sama kita Pak. Contohnya ada buku yang hebat namanya Atomic Habit. Bagaimana kita merubah diri kita setiap hari 1%, 1%, 1%, 1% Pak. Lah itu mah kata Nabi, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, barang siapa yang hari ini tidak lebih dari hari kemarin, selesai itu kan Pak. Kita aja yang banyak muji-muji, nggak menggali. Atau kadang-kadang para guru-guru kita itu nggak mengaplikasikannya pada kehidupan sehari. Dia, jadi luar biasa Pak. Saya bilang, itu buku Pak, nggak sampai 20 halaman saya baca Pak. Saya bilang, ini dahsyatan kata Nabi, udah saya taruh aja Pak. Baca buku manajemen, ini mah sudah ada. Jadi koleksi itu cuma pernah baca gitu doang Pak. Intinya pasti di belakangnya tahu lah. Ya. Nah ruang lingkup waro 1, hati-hati dengan pandangan kita. Kata orang Arab, hati-hati dengan nazarah kita. Kalau kata kita dari mata turun ke hati. Kata orang Arab, dari mata turun ke mulut dulu Pak, dia senyum. Dari senyum dia sapa. Dari sapa dia membuat janji. Buat janji dia berjalan bareng. Setelah itu dia berzina, nauzubillah min, gara-gara mata. Jadi ada kawan saya baru keluar dari ma'had, kasih tahu sama guru saya, nanti kalau mau dakwah di jalanan harus kuatin dulu. Tenang Ustaz, nggak jadi masalah Pak Kiai. Jadi masalah. Jadi dakwah di jalanan tuh Pak, di anak-anak jalanan Pak. Nggak jadi masalah, tenang aja. Saya kuat kok. Jangan di situ. Itu minum narkoba segala macam mau di pinggir jalan itu luar biasa. Ente belum sampai level itu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ditengokin lagi sama sudah ikut-ikutan Pak. Sudah berubah. Dia sudah berubah. Makanya dulu kalau ada kumpulan kayak begitu, kami selalu dinasihati sekedar nongkrong sebentar terus lari saja. Dia, karena apa? Kita nggak tahu tuh kapan waktu tuh minuman kita bakal dicampur sama dia tuh Pak. Makanya ada hukum kan Pak. Zaman saya sama Pak Nandang dulu sekolah di STM ada hukum. Kalau sudah nongkrong minumnya bawa sendiri. Karena nggak tahu dicampur sama apa itu Pak. Kan namanya teman-teman kita iseng. Saya cerita sama Pak Gusawan. Agus, tuh, kawan saya itu murid saya itu suka kumpul sama murid-murid yang non muslim di daerah sana. Itu yang namanya makanan dengan campuran babi itu biasa. Makanlah murid saya Pak. Terus kata temannya, tahu nggak lo, babi itu, wah itu selesai itu Pak, selesai. Luar biasa tuh. Iya, luar biasa. Kedua, hati-hati dengan pendengaran kita, hati-hati dengan ucapan, kemudian hati-hati dengan usaha.
Hati-hati dengan makanan minuman yang kita konsumsi. Gampang banget sekarang pesan sana sini via aplikasi. Selama ada duit gampang pesan. Tapi dipastikan halalnya jelas atau tidak. Jelas atau tidak? Halalnya jelas atau tidak? Sekarang lagi rame kan, viral Pak. Ada seorang anggota dewan lagi umroh, foto pakai Starbucks Pak. Mohon maaf nih, sedang di Masjidil Haram tuh Pak, foto pakai Starbucks. Jadi ya, itu Pak, kalau orang waronya tinggi Pak, moto saat umroh aja dia nggak mau Pak. Untuk menjaga ibadah. Ini motonya pakai Starbucks yang sedang lagi musim boykot. Dalam syariat boleh nggak Pak minum Starbucks? Boleh nggak Pak Nanda? Boleh. Boleh. Dalam syariat boleh. Apalagi sudah dipastikan halal. Cuman dari sisi kepantasan itu Pak, kurang pantas. Kan kepantasan nggak pantas tuh. Jadi kan lucu aja Pak. Ada warung di sini yang halal, dia suka support ke masjid. Ada warung di sini, jadi ya, yang kemudian kita beli, tapi jarang support ke masjid. Dua-duanya boleh dibeli nggak Pak? Boleh lah Pak. Cuman ada rasa nggak enak aja Pak. Kan nggak enak ini nggak ada di syariat Pak. Makanya yang namanya Islam itu mengatur sampai perasaan kita. Ini yang kadang-kadang lupa. Orang pakai syariat tapi nggak sampai mengatur perasaan. Rasa cinta, rasa benci saja diatur di dalam Islam. Luar biasa tuh. Iya. Jadi kapan kita benci, ada aturannya. Kapan kita marah, ada aturannya. Kapan kita cinta, ada aturannya. Itu Islam begitu, Pak. Jadi kita tidak mungkin mencintai tokoh-tokoh atau public figure yang biasa mengajarkan anak-anak kita kemaksiatan, kan nggak mungkin. Itu perasaan kita aja udah diatur. Ada orang bilang, anak-anak sekarang bilang Pak, kalau cinta mah tanpa syarat. Saya bilang luar biasa ini kata-katanya. Dia madu tapi racun Pak. Dia mau kayak gimana perilakunya, tapi kalau karena kita cinta Pak, nggak bisa. Kita mencintai seseorang itu tetap dia. Kenapa kita mencintai orang tua kita, bapak dan ibu kita? Karena dia menafkahi kita. Lebih daripada itu, karena kita lahir dari rahimnya. Kalau cuma menafkahi, ada orang setelah melahirkan meninggal dunia, benar nggak Pak? Nggak menafkahi, tapi karena beliau kita hadir di sini. Gitu. Karena saya kaget tuh Pak, anak saya bilang, Abi sama Umi nih strict parenting Pak. Waduh. Tahu strict parenting Pak? Itu zaman Pak Haji tuh. Pak Haji kan orang tua saya. Yang selalu bilang, awas ya, jangan macam-macam. Ya orang tua saya dulu kan begitu. Strict parenting. Nggak dikasih napas pokoknya kita, kata anak sekarang mah. Strict banget. Itu sama bapaknya cuma diginiin. Kalau sama ibunya, udah keluar tuh 100 kata. Jangan macam-macam, segala macam. Itu strict parenting tuh. Itu toxic parent. Wih, luar biasa tuh Pak. Dia. Itu anak-anak gitu tuh Pak, dapat kayak begitu. Dan diaminkan oleh para ahli yang mengatakan bahwa kasih sayang dulu. Nggak bisa kalau kita. Orang Islam bukan kasih sayang dulu. Bukan kasih sayang dulu kalau Islam. Kalau di Islam itu dijelas dulu Allah ridho atau tidak. Nabi contohkan atau tidak. Ya, itu jelas tuh Pak. Jadi ya, Nabi contohkan atau tidak. Dek, kalau bapakmu belum sempat mencontoh Nabi dengan sempurna, bukan berarti kamu tidak boleh ikuti bapakmu. Tetap panduanmu adalah kalau hari ini bapakmu masih ngerokok segala macam, Nabi nggak ngerokok segala macam, ikutin Nabi, jadi ikutin bapak. Jangan jadi kita yang jadi contoh gitu kan. Kalau nenekmu hari ini masih nggak karuan gitu, jangan ikutin nenek, ikutin Nabi. Nenek juga sedang belajar segala macam. Gitu tuh Pak. Dia, luar biasa tuh. Nah, Rasulullah pernah mengisahkan bahwa ada seseorang yang membeli tanah. Di tanah itu ternyata setelah digali Pak, muncul emas. Muncul emas. Tanahnya udah dibeli. Saya beli tanah ke Panandang. Setelah saya gali itu tanah, ternyata ada emas.
Halal nggak Pak? Halal nggak Pak? Halal, karena tanahnya sudah saya beli. Tapi Bapak kalau kata murid saya, kalau ketemu sama saudara kita di Papua, Anda beli tanah nggak beli isinya. Anda beli tanah nggak beli isinya. Maka kata Nabi, akhirnya orang tadi datang kepada saya, datang ke Pak Nandang bilang, Pak Nandang, ini ada emas, emas ini jatahnya Pak Nandang. Kata Pak Nandang, enggak, saya kan udah jual tanahnya ke ente. Akhirnya perilaku itu diadukan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ente benar, ente hati-hati. Dia yang kata Pak Nandang, itu tanah ente, benar. Saya bilang ini ada emasnya, ente hati-hati, ente waro, bagus. Dia, ente punya anak laki-laki nggak? Punya. Ente punya anak perempuan nggak? Punya. Ya udah nikahin. Itu nanti jadi aman, Pak. Tanahnya jadi milik itu luar biasa Nabi, Pak ya. Nyelesaikan nggak pakai fikih, Pak. Tapi dinikahin saja beres tuh, Pak, udah selesai itu. Lihat, Pak. Ini sikap waro. Oh, kalau kayak kita pasti ikat, Pak. Sikat. Dia. Kita beli tanah segini, kayaknya agak mencong dikit deh. Mencong dikit, Pak. Yang 5 jengkal itu kita ambil, Pak. Padahal haknya orang. Nah, cuma 5 cm. 5 cm kalau ke sini, Pak, ke dalamnya, Pak, nggak diukur. Iya. Kita beli tanah cuma di permukaannya, tapi dalamnya nggak kita ukur. Cuma 1 meter segala macam. 1 meter. Dalamnya nggak diukur. Dalamnya nggak diukur. Ya. Ramai kemarin Pak Haji. Waktu Idul Fitri Pak Haji, ramai. Saya didatangi 2 orang Pak Idul Fitri. Itu kita lagi hari raya segala macam, datangi 2 orang. Jadi ada nih Pak, tamu parkir di ruko. Siram Pak, pakai minyak jelantah. Sama yang punya ruko, naik ke atas, gubrak-gurakin. Nggak sampai di situnya saja Pak, di kap atasnya Pak, gubrak-gubrak. Turun, udah tuh. Tamunya keluar tuh Pak. Banyak minyak. Dia. Terus kok di kap ini ya mobilnya banyak cap kaki. Ditengok sama dia di atas, sampai ke atas kan nggak mungkin itu. Kakinya juga bukan kaki bocah juga akan naik ke situ. Itu lagi Ramadan, lagi itu Pak, lagi Idul Fitri. Saya diminta nengahin itu Pak, nyari pandangan gitu Pak. Jadi ya, karena yang punya ruko bilang, itu tanah ente di depan tokoan ya, parkir sembarangan. Dia. Terus saya bilang, tanya, itu batasnya tanah rumah kita atau tanah jalan umum? Kadang-kadang tanah jalan umum kita anggap sebagai tanah kita. Itu sifatnya tidak waro. Sampai mengatur perasaan tuh Pak. Kita nyetel TV gede-gede, suka-suka kita kan Pak, TV kita, salon juga salon kita, cuman nggak enak kan Pak Nandang ya. Pak Nandang lagi tahajud, ya Allah nih. Malam-malam udah begini aja nih gitu kan. Udah ada yang karaokean malam-malam kan gitu Pak ya. Nah, itu nggak waras itu Pak. Singkat kisah akhirnya damai itu Pak. Antara pemilik ruko dan ini damai. Cuma harus ada diganti. Karena akhirnya spionnya patah lumayan. 2 juta sampai 3 juta. Iya. Dia bilang nih, batasannya lihat nih, ini kan jalan umum. Kalau parkir itu sampai ke atas tempat ente itu baru. Nah ente juga lain kali kalau parkir di sini juga pulau nunggu dulu sama yang punya toko. Dia saling maafin deh, saling maafin. Nggak usah dipanjangin, ini aja selesai nih sampai spion aja ya. Selesai sampai spion Pak. Jangan sampai ke atas kap segala macam. Rasanya dimainin. Jadi gitu. Nggak tahu tuh Pak ridho apa enggak kita gitu kan Pak ya. Jadi para ulama mengatakan zinatul ilm wara'ul hilm.
bahwa penghias dari ilmu adalah sikap wara dan sikap santun, Pak. Iya. Nah, itu dari sisi muamalah, Pak. Yang kedua dari sisi akidah. Hati-hati dari sisi akidah, yakin, Pak. Hati-hati beda dengan was-was. Saya akan bahas nih, Pak. Biar cepat, Pak. Dia. Hati-hati beda dengan was-was. Satu, kata Nabi, datang seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya tadi lagi di jalan mau datang ke masjid." Dia, itu ada rasa-rasa keluar. Ini sama kayak kita kan, Pak, masalahnya, Pak. Jalan dari rumah ke masjid, ada rasa-rasa yang mau keluar. Kata Nabi, tetaplah pada pendirianmu selama tidak ada bau yang tercium. Gitu, Pak ya. Itu meninggalkan was-was, Pak. Karena kata Nabi, ada setan yang namanya Hanzab yang selalu yuwaswisu fi sudurinnas. Sikap was-was ini adalah sikap orang yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki keyakinan. Ada orang yang was-wasnya, hati-hatinya berlebihan, akhirnya jadi was-was. Kalau wudhu, Pak, lama, Pak. Sampai sela-sela jarinya gitu. Sampai komat, Pak. Kaki. Rokat 1 udah selesai, Pak. Dia. Rokat 3 dia baru masuk. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya aja diulang-ulang, Pak, takbir. Allah. Itu, Pak, itu bukan sifat yang utama. Itu was-was. Seolah-olah indah hati-hati, padahal tidak. Selama rukunnya sudah beres, syarat wudunya sudah selesai. Waktu itikaf ada jamaah yang kalau mau ngaji, dia selalu menangis. Sehingga kalau saya ngaji, saya nangis. Mending saya nggak usah ngaji. Itu nggak waro, Pak, kayak begitu. Kata para ulama, kalau Pak Agus sholat tahajud 4 rakaat, kemudian ada di dalam hati, kayaknya kalau begini aneh makin soleh. Itu setan, Pak, lanjutin, malah banyakin justru rakaatnya. Kalau Pak Nandang senang salawatan terus dibilang, "Aduh, aneh kalau salawat." Lanjutin Pak Nandang lebih banyak lagi. Itu setan itu. Dia sedang membatasi ibadah kita di sana. Ada bapak di sini yang suka puasa Senin Kamis, dibilang, "Oke, saya bakal sholat." Itu setan, Pak, hajar lagi, Pak, tambahin lagi sampai daun. Dia. Justru setan itu membuat ibadah kita jadi minim. Jadi minim. Pinter banget tuh setan, Pak. Makanya ada kaidah, kalau wudu batal atau tidak, sikap kita gimana, Pak? Ini wudu batal apa enggak nih? Sikap kita gimana, Pak? Wudu lagi atau enggak, Pak? Lanjut. Mana? Kalau asalnya wudu, dia bilang batal apa enggak ya? Asalnya kan dari wudu. Dia, makanya nggak perlu wudu lagi. Dia. Udah sholat apa belum? Ya, sholat belum ya? Kadang-kadang kita 2 rakaat aja suka lupa, Pak. 2 rakaat apa 3 rakaat ya? Ini sekarang pertanyaannya, udah sholat apa belum? Kita sholat lagi atau nggak perlu? Kayak wudu kita hukumnya tadi. Asalnya kita nggak sholat, Pak, jadi sholat. Kalau ragu kita sholat atau enggak, mending sholat. Ini rakaat 1 apa 2 nih? Mending dibanyakin, bukan kurangin. Puasa batal 3 hari 4 hari, mending dibanyakin, jangan dikurangin. Nih kemarin sakit batal 3 hari 4 hari ya? Udah deh 1 hari aja. Ini kurang ajar tuh, Pak, kayak begitu, Pak. Jadi kurang ajar tuh, Pak. Ini ya. Kita lagi tawaf. Ini tawaf udah 3 apa 4. Asalnya kita nggak tawaf, maka ambil yang paling sedikit. Kayaknya baru 2 deh. Nggak apa-apa. Kalau banyak itu nggak mengurangi. Tapi kalau sedikit ini bakal ngurangin kita. Kalau nggak pas tawafnya itu. Iya. Jadi gitu, Pak. Makanya sumber penyakit waswas adalah kurangnya ilmu.
Dia kemudian tidak paham syariat. Maka ini penting. Ini penting. Nah, jadi itu Pak, antara was-was dan hati-hati. Hadis ini mengesampingkan perilaku was-was. Yakin Pak. Ditutup bahwa sekarang banyak di media, ada kemarin salah satu public figure komika yang dia mengaku ateis, diskusi sama seorang yang katanya habaib. Sering diskusi di sana Pak. Dia dalam rangka mudah-mudahan dia masuk ke dalam Islam, mungkin gitu kali Pak, saya husnuzonnya Pak. Kalau saya buang-buang waktu kayak begitu Pak. Saya mending datang ke kampung-kampung untuk ngobrol dengan orang-orang yang punya minat dengan Islam daripada hanya sekedar konten kalau buat saya gitu. Makan di depan Habibnya, makan babi segala macam. Sampai kemarin diskusi dengan Habibnya, bisa nggak Habib? Kalau Allah itu kan maha. Kalau maha, bisa nggak Allah itu mengatakan pada dirinya, saya turun ke muka bumi ini untuk menjadi manusia. Pak, yang pertanyaan kayak begitu zaman Nabi sudah ada. Maka kata Nabi, hati-hati. Karena suatu ketika dalam pikiranmu, kata Nabi, akan muncul bahwa dunia diciptakan oleh Allah. Lantas siapa yang menciptakan? Allah. Maka kata Nabi, jika engkau sudah masuk pada pikiran itu, hentikan dan berkata, la ilaha illallah, amantu billah. Karena kalau itu dilanjutkan Pak, selesai. Selesai. Banyak sekarang kita temukan anak muda gaya-gayaan pakai filsafat. Dosen syariah saya bilang fil artinya gajah, safat artinya pecah. Gajah pecah. Kalau udah yang pecah itu nggak laku. Ada sekarang metode berpikir, kosongkan dulu pikiran, baru engkau beragama. Dikosongin Pak. Ikut kaderisasi pengosongan pikiran dulu. Habis itu baru diisi dengan Islam. Iya benar Pak, kalau kaderisasinya dia tuntaskan sampai 6 hari. Hari ketiga dia udah kabur Pak. Jadi ateis Pak. Dia ateis segala macam. Jadi gini Pak. Jadi para sesepuh kita di luar itu Pak, bodoh. Modelnya Pak sekarang. Sudah luar biasa model. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah kehati-hatian di dalam diri saya dan di dalam Bapak Ibu semuanya. Silakan Pak Nana. Sekarang ini dibahas mengenai tentang moral. Bisa disampaikan dari perangkat soal menggunakan sampai melakukan tahun dari tahun yang akan depan sehingga bisa menjadi bekal kita. Saya mungkin jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.